Selamat pagi adik-adik, jumpa lagi kita pada kelas seni budaya. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas materi tentang seni lukis. Seni lukis merupakan cabang atau bagian daripada seni rupa. Tujuan pembelajaran kali ini, setelah mengikuti proses pembelajaran ini, peserta didik diharapkan dapat menjelaskan pengertian seni lukis, mendeskripsikan unsur-unsur seni lukis, mengapresiasi lukisan yang diamati berdasarkan tema, menganalisis lukisan berdasarkan gaya atau aliran, mengenal alat dan bahan dalam berkarya seni lukis, serta nanti mampu berkarya seni lukis. Cakupan materinya sebagai berikut. Ada pengertian seni lukis, unsur-unsur seni lukis, tema berkarya seni lukis, gaya atau aliran seni lukis, serta alat dan bahan berkarya seni lukis. Sebelum kita membahas tentang pengertian seni lukis, alangkah baiknya kita mengamati beberapa contoh lukisan berikut ini. Ini merupakan beberapa contoh lukisan setelah melihat beberapa contoh lukisan tadi, dapat disimpulkan pengertian seni lukis adalah kebebasan berekspresi sebagai ungkapan perasaan manusia yang dituangkan dalam bidang dua dimensional dengan menggunakan kuas dan warna. Unsur-unsur lukisan. Jadi unsur-unsur lukisan yang dimaksud adalah sesuatu yang membentuk sebuah lukisan. Yang pertama, titik. Titik merupakan unsur yang paling sederhana. Yang kedua ada garis. Garis merupakan gabungan dari beberapa titik atau beberapa titik yang dihubungkan. Dalam melukis, dalam membuat sketsa, kita membuat sebuah garis. Selanjutnya ada bidang. Bidang merupakan gabungan dari beberapa garis. Jadi garis ketemu garis akan menjadi sebuah bidang. Dalam melukis, contohnya kita membuat bidang bentuk daun kalau ingin melukis daun, bidang bentuk lingkaran, bidang bentuk kotak, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada ruang. Ruang merupakan gabungan dari beberapa bidang. Jadi bidang ketemu bidang akan menjadi ruang. Dalam lukisan diharapkan memiliki kesan ruang sehingga terlihat 3 dimensi. Yang selanjutnya adalah tekstur. Tekstur di sini merupakan kesan daripada nilai raba permukaan benda. Jadi bisa lukisan itu terasa kasar, bisa terasa halus. Selanjutnya adalah warna. Nah, itu merupakan beberapa unsur-unsur pembentuk daripada lukisan. Selanjutnya kita bicara tentang tema. Tema dipilih sesuai dengan apa yang ingin ditampilkan. Nah, tema lukisan di sini ada 6. Manusia dengan dirinya sendiri, manusia dengan manusia lain, manusia dengan alam benda, manusia dengan aktivitasnya, manusia dengan alam hayal, dan manusia dengan alam sekitar. Nah, ini berikut merupakan contoh daripada tema manusia dengan diri sendiri. Nah, di sini contoh lukisan yang ditampilkan, lukisan karya Avandi yang judulnya Potret Diri. Jadi Avandi itu melukis dirinya sendiri.
Selanjutnya manusia dengan manusia lain. Jadi manusia yang ada di sekitar kita yang merasa menarik untuk dijadikan objek lukisan bisa digunakan. Contohnya orang tua, teman atau sahabat, anak-anak, atau orang yang dikasihi. Tema yang selanjutnya adalah manusia dengan alam benda. Jadi benda-benda yang dirasa menarik untuk dijadikan objek lukisan bisa diangkat seperti buah-buahan, meja, kursi, sepatu, dan lain sebagainya. Tema selanjutnya adalah manusia dengan aktivitasnya. Jadi aktivitas kita sehari-hari memiliki keunikan tersendiri yang nantinya bisa diangkat sebagai lukisan. Contohnya berdagang, menari, ke pasar, memancing di laut, dan lain sebagainya. Selanjutnya tema manusia dengan alam hayal. Jadi dalam berkarya seni lukis kita perlu menghayal. Jadi tidak mesti apa yang dilihat di alam. Jadi bisa menampilkan alam hayalan. Di sini ada gambar yang ditampilkan batok kelapa berisi rambut dan lain sebagainya. Manusia dengan alam sekitar. Jadi alam di sekitar kita yang menggugah perasaan kita, yang menarik bagi kita untuk dijadikan karya lukis. Contohnya pemandangan gunung, pemandangan laut, pura, dan lain sebagainya. Nah, kita menginjak pada bahasan gaya atau aliran seni lukis. Nah, secara umum gaya atau aliran seni lukis dapat dibagi menjadi dua, yaitu gaya tradisional dan gaya modern. Gaya tradisional yang merupakan gaya turun-temurun dapat dibagi menjadi dua, yaitu klasik dan primitif. Kalau yang modern dapat dibagi menjadi tiga, representatif, deformatif, dan non-representatif. Yang representatif ada realisme dan naturalisme. Yang deformatif ada kubisme, surrealisme, dan ekspresionisme. Yang non-representatif ada abstrakisme. Berikut penjelasannya. Seni lukis bergaya klasik yang merupakan bagian daripada tradisional adalah aliran karya seni yang bersifat ornamental atau pengaruh dari zaman Hindu-Buddha. Contoh gambar yang ditampilkan merupakan lukisan wayang kamasan atau gaya kamasan dari Kelungkung, Bali. Yang kedua, seni lukis bergaya primitif adalah karya seni lukis yang objeknya bersifat sederhana. Nah, gambar yang ditampilkan di sini atau contoh yang ditampilkan di sini adalah lukisan tangan yang ada di Gua Liang-Liang. Nah, selanjutnya ada aliran realisme yang merupakan aliran modern. Di sini artinya adalah gaya seni lukis yang gambarnya dibuat semirip mungkin dengan aslinya. Jadi dalam aliran ini gambar atau lukisan yang ditampilkan harus betul-betul mirip dengan aslinya. Selanjutnya aliran naturalisme adalah aliran atau gaya seni lukis yang menampilkan keindahan alam sebagai objeknya. Nah, contohnya di sini adalah pemandangan sawah, pemandangan laut, dan lain sebagainya. Selanjutnya kubisme. Nah, kubisme di sini bagian daripada bentuk deformatif. Nah, kubisme di sini adalah aliran atau gaya seni lukis yang penampilan objek gambarnya bersifat kubistis atau seperti kotak-kotak. Nah, itu bisa disimak contoh gambar atau lukisannya.
Selanjutnya, aliran surrealisme adalah aliran atau gaya seni lukis yang penggambaran objeknya dibuat nyata tapi dilebih-lebihkan. Itu contoh gambarnya sebagai berikut. Selanjutnya, ekspresionisme adalah aliran seni lukis yang penggambaran objeknya merupakan curahan batin secara bebas namun masih terlihat wujud bentuknya. Walaupun curahan ekspresi secara bebas tapi bentuk yang ditonjolkan masih ada. Nah, berbeda dengan yang tadi, yang ekspresionisme, ini ada abstrakisme yang merupakan bentuk dari non-representatif. Adalah aliran seni lukis yang dalam prosesnya mengutamakan ekspresi curahan batin secara bebas tanpa bentuk. Itu berapa contohnya. Nah, selanjutnya kita membahas tentang alat dan bahan. Bahan dalam melukis yang pertama, bahan atau media yang melukis yang pertama ada kertas, ada kanvas, ada warna. Sedangkan alat yang digunakan untuk melukis yang pertama ada pensil. Pensil di sini biasanya ada yang berkode B, ada yang berkode H. Yang berkode B memiliki karakter lunak atau halus, yang berkode H memiliki karakter keras atau kasar. Selanjutnya ada kuas. Kuas biasanya ada yang ujung bulunya itu lancip, ada yang tumpul atau datar. Yang lancip biasanya digunakan untuk melukis cat air menggunakan media cat air. Kalau yang bulunya datar atau tumpul biasanya digunakan untuk melukis dengan media cat minyak. Selanjutnya ada valet. Valet di sini berfungsi sebagai tempat mencampur warna. Alat yang selanjutnya adalah pisau palet. Nah, pisau palet ini fungsinya sama dengan kuas. Jadi untuk memindahkan warna dari palet ke kanvas. Alat yang selanjutnya adalah easel atau sandaran melukis. Jadi biar melukis nyaman diperlukan easel. Easel ini berfungsinya untuk tempat memajang kanvas yang akan kita lukis. Nah, sekian yang bisa dipaparkan tentang seni lukis. Semoga bermanfaat untuk adik-adik semua sebagai bahan tugas di rumah. Adik-adik bisa diskusikan tentang apa pengertian seni lukis. Yang kedua, carilah atau pilih satu contoh lukisan. Yang ketiga, tentukan tema dari lukisan yang sudah dipilih tadi. Yang keempat, tentukan aliran yang digunakan pada lukisan yang telah dipilih tadi. Demikian, selamat mengerjakan tugas dan terima kasih.